Selamat pagi anak-anak. Ya, jadi di sini kita akan pelajari bab 2 untuk mata pelajaran IPA, yaitu tentang usaha dan pesawat sederhana. Untuk materi kita hari ini, kita akan pelajari tentang subbab yang pertama, yaitu tentang usaha. Baik, silakan anak-anak simak penjelasan Ibu berikut ini. Nah, jadi sekarang kita akan mempelajari subbab yang pertama di bab 2 ini, yaitu usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ya, adapun KD yang pertama 3.3 menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Untuk 4.3 menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian usaha beserta hubungan usaha dan energi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis pesawat sederhana beserta prinsip kerja pesawat sederhana pada otot rangka manusia dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan penerapan prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Yang melakukan usaha adalah ilustrasi kedua, karena Nanda mendorong meja dan meja tersebut berpindah posisi. Kalau ilustrasi 1, Adit mendorong tembok. Nah, jadi tembok ini tidak berpindah, maka dari itu Adit tidak melakukan sebuah usaha. Nah, jadi besarnya usaha yang dilakukan tergantung dari besarnya gaya atau F dan jauhnya perpindahan atau S. Nah, jadi secara sistematis, dapat dihitung rumus usaha yaitu W sama dengan F dikali S. Adapun di sini W itu usaha, yang satuannya Joule atau disingkat J bisa. Kemudian F ini adalah gaya, satuannya Newton atau N, dan S itu perpindahan, satuannya meter. Nah, di sini ada contoh soal. Ya, jadi Dharma mendorong meja dengan gaya 300 Newton sehingga berpindah sejauh 3 meter. Nah, jadi hitunglah besar usaha yang telah dilakukan Dharma. Nah, jadi di sini kalian tulis dulu apa saja yang diketahui dari soal ini. Nah, di sini ada gaya yang diketahui sebanyak 300 Newton. Bisa ditulis F sama dengan 300 Newton. Kemudian berpindah sejauh 3 meter. Nah, jadi perpindahan di sini simbolnya S ya. Jadi dibuat di sini S sama dengan 3 meter. Apa yang ditanya di sini ya? Jadi usaha. Jadi usaha itu simbolnya ya W. Jadi yang ditanya di sini bisa ditulis W. Nah, tinggal dimasukkan rumus W sama dengan F dikali S. Tinggal masukkan F-nya di sini, tinggal ditaruh. Ya, jadi 300 dikali S-nya 3. Jadi, usaha sama dengan 300 dikali 3, yaitu 900 Joule. Nah, jadi usaha yang dilakukan Dharma sebesar 900 Joule. Nah, untuk contoh soal kedua, di sini Desa mendorong meja sehingga berpindah seperti gambar berikut ini. Nah, jadi perhatikan gambar di sini. Ya, dari gambar di sini silahkan anak-anak buat ya, apa saja yang diketahui di sini. Ya, jadi di sini gaya diketahui sebanyak 120 Newton dan perpindahan meja sebanyak 6 meter. Tinggal ditulis, kemudian yang ditanya usaha yang dilakukan oleh Desa. Di sini ditulis W sama dengan berapa. Nah, jadi tinggal dijawab dan dimasukkan rumus. W sama dengan F dikali S. Jadi, F-nya adalah 120 dan S-nya 6. Jadi, 120 dikali 6 adalah 720 Joule. Nah, jadi usaha yang dilakukan Desa sebesar 720 Joule. Nah, jadi di sini hubungan usaha dan energi. Nah, jadi apa hubungannya? Yang pertama, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha, sehingga usaha yang dapat dikaitkan dengan energi. Jika sebuah gaya melakukan usaha pada sebuah benda, akan terjadi perubahan energi pada benda tersebut. Nah, di sini
besarnya usaha sama dengan perubahan energi kinetik atau perubahan potensial benda. Nah, ini adalah persamaan dari hubungan usaha dan energi. Nah, di sini W sama dengan delta EP. Nah, jadi delta EP di sini bisa kita cari atau bisa kita turunkan. Nah, jadi delta EP ini adalah selisih antara EP 1 dan 2. Nah, jadi untuk mencari energi potensial atau EP di sinilah massa dikali gaya gravitasi dikali ya ketinggian 2 dikurangi mgh1. Nah, jadilah rumus W sama dengan massa dikali gaya percepatan gravitasi bumi dalam kurung ya di sini ketinggian 2 dikurangi ketinggian 1. Nah, dalam kurung tutup. Nah, di sini adalah rumus untuk delta EP. Nah, atau ketika yang diketahui di soal nanti adalah massa dan kecepatannya, nah jadi pakai rumus yang ini, W sama dengan delta EK. Nah, delta EK di sini, ya jadi EK 2 dikurangi EK 1, di mana EK 2 ini adalah setengah MV 2 kuadrat dikurangi EK 1, yaitu setengah MV 1. Ya, jadi di sini bisa diperhatikan. Nah, di sini bisa laju energinya P sama dengan W per T, di mana W ini usaha dan T-nya adalah waktu. Nah, di sini ada contoh soal, bisa dilihat nomor 1. Barang dagangan di toko bermassa 30 kg dipindahkan dengan kecepatan awal 2 meter per sekon menggunakan troli. Kemudian pemindahan dipercepat sehingga kecepatan menjadi 4 meter per sekon yang awalnya 2 meter per sekon. Nah, jadi berapa usaha untuk memindahkan barang dagangan tersebut? Nah, seperti biasa kita cari dulu yang diketahui. Ya, dari soal di sini diketahui massanya adalah 30 kg. Kemudian kecepatan awal berarti dia V1-nya 2. Kecepatan akhir adalah 4 yaitu V2. Nah, jadi di sini semua ditulis ya. Yang ditanya apa? Yaitu usaha, simbolnya W ya. Jadi di sini tinggal ditulis W sama dengan berapa. Nah, jadi di sini cara yang kita masukkan apa rumusnya? Seperti ini, delta EK. Nah, karena di sini yang diketahui adalah massa dan ya di sini kecepatan awal ada dan kecepatan akhirnya ada. Jadi tinggal dimasukkan rumus W sama dengan delta EK. Nah, tinggal dimasukkan setengah M dalam kurung V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Ya, tinggal dimasukkan angka setengah dikali ya di sini massanya berapa tadi? 30, tinggal ditaruh di sini. Kemudian ya V2 kuadrat. Nah, V2-nya berapa? 4 ya. Jadi tinggal dimasukkan 4 kuadrat dikurangi V1. V1-nya itu 2, tinggal isi kuadrat di sini. Jadi kita bisa hitung setengah dikali 30 kg. Ya, jadi tinggal dicoret. Ya, 15 kg. 4 kuadrat berapa? 4 kali 4 16 dikurangi 2 kali 2 4, jadinya 12 meter kuadrat per sekon kuadrat. Jadi tinggal 15 dikali 12 berapa? Ya, 180 Joule atau J. Nah, jadi usaha untuk memindahkan barang dagangan sebesar 180. Nah, di sini prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia. Nah, jadi di sini ada pengungkit jenis 1, pengungkit jenis 2, dan pengungkit jenis 3. Nah, ketika pengungkit jenis 1 di sini titik tumpu berada di antara, nah ini titik tumpu di antara kuasa dan beban. Nah, di sini terletak pada otot leher untuk menengadah kepalanya. Nah, bisa di sini dilihat. Nah, di sini termasuk ke pengungkit jenis 1. Ya, jadi ini prinsip kerja pesawat sederhana. Nah, untuk di lengan pada saat bermain bulu tangkis misalnya, ini termasuk ke pengungkit jenis 3. Kenapa? Karena kuasa terletak
di antara beban dan tumpuan. Nah, jadi kuasanya berada di tengah-tengah di sini. Ketika pengungkit jenis 2 di sini, ya, contohnya terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Nah, tumpuannya ada di sini. Nah, jadi bebannya ada di tengah-tengah di antara kuasa dan tumpuan. Di sini termasuk ke pengungkit jenis 2. Nah, jadi di sini ada info penting. Ya, silahkan dibaca. Jadi, karakter otot itu memiliki 3 karakter. Yang pertama, kontraktibilitas, itu kemampuan otot untuk memendek dari ukuran semula. Yang kedua, ada ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memenang dari ukuran semula. Dan yang ketiga, elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula. Nah, jadi ini prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia. Nah, di sini ada latihan soal untuk subbab pertama, yaitu tentang usaha. Nah, di sini ada 2 soal yang terkait dengan materi kita tadi. Silakan dijawab sendiri di buku latihannya.